Sobat Vibrasi Semesta, seringkali kita merasa realitas ini bagai bisikan lembut yang tak pernah kita dengar. Kita menutup telinga, mengabaikan jejak-jejak samar yang tersebar di sepanjang hidup. Seolah-olah alam semesta berbicara, tetapi kita memilih untuk tidak mendengarkan. Bayangkan, setiap hari, pertanda halus muncul di sepanjang jalan hidup Anda. Seseorang yang tidak Anda kenal, tiba-tiba melontarkan kata-kata yang seolah menjawab kegundahan hati. Tiba-tiba sebuah lagu mengalun persis ketika pikiran Anda tertuju pada seseorang dari masa lalu. Sebuah deret angka kembali hadir berulang-ulang, tanpa lelah berpamitan. Ini bukan sekadar keberuntungan acak. Jauh di lubuk jiwa Anda merasakan sesuatu yang istimewa sedang terjadi, dan firasat Anda benar adanya. Semua ini bukan hasil untung-untungan semata. Inilah sinkronisitas. Jejak-jejak simbol yang ditenun dalam jaring semesta dimaksudkan untuk membangunkan kesadaran Anda yang tertidur. Para penjaga kebijaksanaan kuno telah meresapi maknanya. Filsuf agung telah menyaksikan keampuhannya. Namun zaman kini memilih mengecilkan semua itu, menyebutnya sebagai rantaian peristiwa tak bermakna yang hanya hasil kebetulan. Sebab sistem dunia lebih nyaman ketika Anda tidak menoleh pada kebenaran hakiki. Tetapi begitu mata Anda terbuka, seluruh kenyataan yang Anda kenal mulai bergeser. Dalam perjumpaan ini, kita akan menelusuri makna sesungguhnya dari sinkronisitas, mengupas alasan kemunculannya, serta menyingkap cara mengubah hidup Anda dari dalam melalui kuasanya. Sejak awal kehadiran Anda di dunia, Anda dilatih untuk menampik pesan-pesan halus itu. Anda besar dalam ranah rasional, di mana kepastian, batas, dan angka menjadi raja. Bila sesuatu tak bisa diukur atau diraba, dengan mudah dicampakkan ke ranah fantasi. Namun, renungkan lagi. Apakah semuanya cuma permainan imajinasi, ataukah sesuatu yang jauh lebih canggih sedang menuntun jalan Anda? Saat Anda masih kanak-kanak, naluri Anda peka terhadap energi yang bergetar di antara manusia dan peristiwa. Anda menangkap jalinan rahasia di balik pertemuan maupun perasaan. Anda tahu kapan seseorang sedang memikirkan Anda. Anda merasakan saat perubahan akan datang menghampiri. Namun ketika Anda mengemukakannya, mereka hanya berkata, "Itu cuma fantasi. Kamu berlebihan." Seiring waktu, Anda belajar meragukan suara hati Anda. Anda mulai menolak sinyal tak kasat mata. Sistem pendidikan mempertegas pagar tersebut. Hafalkan data, ikuti aturan. Jangan sembarangan menginterogasi fondasi yang sudah ada. Ranah khayal, intuisi, dan bisikan jiwa diabaikan. Kita menyerah kepada bukti dingin dan rutinitas. Ilmu pengetahuan tampil sebagai wasit kebenaran. Namun, alih-alih mengejar keajaiban semesta, justru menyangkal segala yang belum bisa diterangkan. Dunia berkata, semua semata-mata kebetulan. Hidup hanyalah rangkaian mesin tanpa makna, hingga Anda melupakan keajaiban itu. Meskipun demikian, pesan-pesan tersembunyi terus menantikan hari di mana Anda terjaga kembali. Begini rahasianya, hal yang tak pernah benar-benar diajarkan pada Anda adalah bahwa banyak pemikir terbesar sepanjang sejarah tak pernah percaya pada kebetulan mutlak. Carl Jung, Nikola Tesla, Albert Einstein, mereka semua menangkap isyarat adanya kecerdasan tak terlihat yang menata dasar realitas. Mereka menyadari bahwa sinkronisitas, keselarasan misterius antara pikiran dan kejadian adalah puzzle universal. Bukan sekadar insiden acak. Mereka adalah sinyal nyata, tanda celah kecil di balik tabir yang mengintipkan rancangan agung. Namun masyarakat memilih mengejeknya, mengolok-olok, menyebutnya khayalan, atau superstisi. Karena jika Anda sungguh-sungguh percaya padanya, jika Anda mulai benar-benar membaca polanya,
Perlahan Anda menarik kembali kuasa atas nasib Anda sendiri. Anda mulai menggugat setiap batas yang diwariskan kepada Anda. Dan inilah ketakutan terbesar bagi tatanan yang hanya ingin ketaatan membabi buta. Sebab ketika hati Anda sadar bahwa Anda ditemani dan diarahkan oleh sinyal-sinyal semesta, segalanya takkan pernah serupa lagi. Bukan karena kebetulan, bukan pula keberuntungan, tetapi karena keselarasan sejati sedang terjadi. Mari tenggelam lebih dalam. Bayangkan waktu terakhir kali sesuatu terjadi, terlalu selaras untuk disebut biasa-biasa saja. Anda memikirkan teman lama, dan tiba-tiba menerima pesannya. Anda dihantui pertanyaan berat, lalu seolah-olah semesta sendiri menuntun Anda membuka halaman buku yang mengandung jawabannya. Anda menjumpai angka serupa berulang, seperti tanda tangan tak kasat mata yang dicoretkan alam. Itu bukan rangkaian peristiwa acak. Itu adalah reaksi langsung. Anda bukan sesuatu yang terpisah dari jagat raya. Anda adalah simpul energi, transmitter frekuensi, penyayang sekaligus pemancar pikiran, getar emosi dan niatan. Dan sinkronisitas adalah gema itu. Carl Jung menyebutnya kebetulan bermakna. Para pelancong spiritual menyebutnya tatanan ilahiyah. Fisika modern berbicara tentang keterhubungan universal. Segala sesuatu saling terjalin, melintasi batas waktu dan jarak. Kata tak sama, namun inti kebenaran serupa. Sinkronisitas bukan hayalan, melainkan bisikan pesan bahwa Anda tengah beresonansi. Lanjutkan perjalanan Anda. Bagaimana sesungguhnya mekanisme ini bekerja? Apa yang menjadi pemicu kemunculan sinkronisitas? Semuanya berpangkal pada satu prinsip mendalam yang hampir tak pernah disampaikan pada Anda. Pikiran Anda bukanlah sekadar penonton realitas, namun juga penciptanya. Kini sains perlahan membenarkan pengetahuan kuno. Otak Anda menapis kenyataan lewat sorotan perhatian. Apa yang Anda beri fokus, itulah yang bertumbuh di penglihatan Anda. Ini dikenal sebagai sistem aktivasi retikular, sebuah penyaring kesadaran. Misalnya, ketika Anda membeli mobil merah, mendadak mobil-mobil merah lain tampak di setiap sudut kota. Sebenarnya mereka telah ada sejak lama. Anda hanyalah baru sadar untuk melihatnya. Proses sama berlaku pada sinkronisitas. Saat niat Anda terbuka dan keyakinan Anda tumbuh, kesadaran Anda mengasah diri dan pesan semesta berdatangan dari segala penjuru. Namun, itu hanyalah permukaan dari laut yang lebih dalam. Menurut fisika kuantum, mengamati memengaruhi realitas. Pikiran Anda tidak hanya mengurai fakta. Mereka dapat menggoyangkan dunia fisik. Ini adalah tempat di mana vibrasi berperan. Pikiran dan rasa batin Anda mengirimkan frekuensi tertentu. Ketakutan memanggil lebih banyak ketakutan. Keyakinan menarik keharmonisan. Apa yang tumbuh dalam ruang batin Anda mencipta pancaran pengalaman di dunia nyata. Inilah mesin rahasia yang menghidupkan sinkronisitas. Akan tetapi, ada rahasia lebih dalam di balik semua ini. Pusat sebenarnya bukan hanya energi, melainkan alam bawah sadar. Pikiran sadar Anda sibuk dengan detail sepele sehari-hari. Sementara bagian bawah sadar tanpa lelah merekam pola, mencari kaitan, dan membalas niat Anda. Begitu Anda menanamkan niat, walaupun hanya dalam diam, bawah sadar Anda mulai berusaha menyatukan dunia luar dengan permohonan terdalam hati Anda. Sebab itu, mereka yang mempercayai sinkronisitas lebih sering mengalaminya. Mereka telah melatih bawah sadar supaya andal mendeteksi dan menanggapi petunjuk-petunjuk itu. Luar biasanya lagi, alam bawah sadar terhubung dengan samudera kesadaran kolektif, tempat pikiran universal bersatu. Ranah tak berwujud yang oleh Jung disebut ketidaksadaran kolektif. Inilah kanal yang mampu menuntun Anda bertemu orang yang tepat pada waktu yang selayaknya dengan pesan yang Anda perlukan.
Namun semuanya hanya akan berjalan jika Anda cukup siaga untuk memperhatikan polanya dan cukup berani untuk mengikuti kemana ia mengarah. Sebagian orang menyebut sinkronisitas tak lebih dari ilusi otak. Pola semu yang dipilih tanpa disengaja dari huru-hara kasat mata. Tapi renungkanlah, mengapa pola-pola semesta sering hadir membawa makna sangat pribadi? Mengapa mereka menari mengikuti irama pikir, desah tanya, dan gema paling dalam nurani Anda bersamaan dengan waktu yang sangat tepat? Mengapa pesan halus itu muncul pada saat Anda terbuka dan penuh refleksi, bukan saat pikiran Anda kacau atau tertutup? Benarkah semuanya hanya keisengan acak, atau justru komunikasi nyata? Karena setelah Anda menyadari bahwa realitas tengah menyapa dan mengirim Anda pesan tersembunyi, seluruh persepsi Anda akan mulai berubah. Di titik ini, kisah tak lagi soal kepercayaan semata, melainkan tentang pengalaman langsung, tentang mengenali tanpa harus mendefinisikan. Sinkronisitas bukan dekorasi, bukan juga hiburan keajaiban. Ia tiba untuk membangunkan kesadaran Anda dari tidur panjangnya. Jadi, bagaimana Anda berjalan beriringan dengan pesan semesta? Bukannya hanya mengamati mereka, lalu membiarkan semuanya berlalu lapuk tanpa makna. Langkah awalnya hadirkan perhatian tulus. Bukan sekadar melirik, tetapi memperhatikan dengan niat. Anggaplah setiap angka yang berulang, momen pertemuan tak lazim, dan peristiwa yang terasa aneh sebagai sinyal penting. Tulis di jurnal Anda, amati benang polanya. Renungkan apa yang terlintas, perasaan yang mengisi dada Anda, atau tanya yang sedang bergema ketika pesan muncul, lalu mintalah penegasan, mintalah kejelasan. Alam raya sangat responsif ketika Anda benar-benar mendengarkan. Tetapi lebih dari sekadar mencatat, Anda perlu bertindak. Karena sinkronisitas adalah panggilan untuk bergerak, bukan hanya catatan menarik. Bila sebuah pola terus-menerus datang, itu adalah ajakan. Bukan hanya informasi. Peran Anda adalah menjawab, ikuti arusnya. Percayai arah yang semesta sodorkan. Dan disitulah segala hal mulai tersusun serasi dengan sendirinya. Namun disinilah kebanyakan orang terjebak. Mereka berharap pada petunjuk, namun segera menguap dalam keraguan. Mereka merasakan tarikan, lalu dipatahkan oleh rasa takut. Mereka ingin kepastian sempurna sebelum berani melangkah. Padahal, hukum semesta berkata, kepastian hanya muncul setelah kamu bergerak. Sinkronisitas adalah pintu yang menganga, tidak mengharuskan Anda, melainkan mengundang dengan lembut. Jika terlalu lama Anda menolaknya, pesan itu akan berlalu perlahan, bukan untuk menghukum, tetapi karena energi Anda tak lagi sejajar dengannya. Sadarilah, alam tidak sembarangan. Semesta beroperasi dengan presisi. Ia merespons pilihan batin Anda. Pikiran, rasa, dan tindak tanduk Anda adalah pengatur gelombang yang menghubungkan Anda pada pesan yang telah dititipkan khusus untuk Anda. Bila suatu saat Anda merasa tanda-tandanya mulai menghilang, tanyakan pada diri Anda, apakah aku masih mendengarkan atau bahkan apakah aku masih mau bertindak menyambutnya? Ketika Anda memutuskan untuk mempercayai pesan semesta, hidup Anda mulai mengubah warna. Bukan lantaran dunia di luar bertransformasi, melainkan karena Anda telah menemukan harmoni Anda sendiri. Kini Anda tidak lagi berjalan dalam gelap, melainkan berdansa bersama kesadaran. Orang-orang yang hidup penuh kelancaran, yang seolah beruntung dan selalu berada di posisi tepat pada waktunya, bukan hanya kebetulan. Mereka selaras, mereka bertindak sigap, mereka berkolaborasi dengan aliran hidup. Kesempatan itu juga tersedia untuk Anda. Hanya saja Anda harus cukup berani untuk melangkah tanpa jaminan. Sobat Vibrasi Semesta,
Lihatlah ke dalam, pola apa yang akhir-akhir ini terus-menerus muncul di hidup Anda. Sinyal mana yang selama ini Anda abaikan? Pesan mana yang getarannya selalu Anda rasakan, tapi enggan Anda jadikan arah? Jika saat ini Anda tengah mendengarkan kata-kata ini, anggaplah ini sebagai pertanda yang Anda mohonkan. Kini setelah Anda mengetahui tabir rahasia sinkronisitas dan menyadari betapa tanda-tanda ini telah mengiringi perjalanan Anda sepanjang waktu. Pertanyaannya kini, langkah apa yang akan Anda ambil selanjutnya? Sebab pengetahuan saja tidak akan pernah mengubah nasib Anda. Kesadaran sejati bukan soal pengakuan, melainkan tentang pembenaman ke dalam tindakan nyata. Banyak orang kembali terlelap, mengabaikan pesan semesta, menanti guncangan yang lebih keras, dan terus mengulang pola lama. Tapi Anda punya pilihan berbeda. Anda bisa memutuskan untuk mendengar, bertindak, dan menjadi bagian dari simfoni keselarasan semesta. Setiap angka yang berderet serupa, setiap perjumpaan yang tiba-tiba, setiap isyarat yang melintas dalam hidup Anda bukanlah anomali. Itu adalah panggilan. Itu adalah pintu gerbang. Tugas Anda hanyalah memilih untuk melangkah melewatinya. Ketika itu terjadi, sinkronisitas takkan lagi langka. Ia menjadi bahasa harian Anda, musik batin Anda, ritme kehidupan Anda. Sobat Vibrasi Semesta, demikianlah video ini. Semoga selalu bermanfaat untuk kita semua.